Secara fisik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal. Bangsa ini memerlukan identiti yang firm, yang kuat, ya, sebagai satu kebanggaan bangsa. Dan istana ini juga berperan. Dia menjadi ikon dari kawasan baru itu. Nah, jadi ikon tidak memperlihatkan jejak-jejak etnik yang sudah ada yang bisa menimbulkan cemburuan. Kalau kita dari awal sudah membuat satu struggle perlawanan bahwa kita yakinkan Hindu akan ajak di Nusantara, teristimewa di ibu kota negara, Hindu itu akan hadir di sana. Oke, saya ngejauh ya. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita Hindu Channel sudah diskusi ataupun ngobrol-ngobrol dengan topik-topik yang mungkin ada sedikit panas, ada juga adem-adem, ada juga bersama dengan generasi Hindu, sudah lengkap. Kalau menurut kami sebagai kru Hindu Channel seperti itu. Nah, tapi yang menariknya lagi, ada pemirsa Hindu Channel juga, umat sedharma yang bertanya, gimana tentang perkembangan IKN? Apakah ada umat Hindu yang ngelirik-lirik gitu, yang mau membangun tentang Hindu di ibu kota baru? Nah, Indonesia itu apalah pokoknya nanti kita diskusi bersama dengan tokoh Hindu. Kita tidak akan sebutkan namanya dulu, kita sapa dulu tokoh Hindu kita yang luar biasa. Salam rahayu, Pak. Rahayu, Mas Niko. Saya ketemu Bapak berapa kali loh Pak? 2 kali kalau nggak salah. Iya. Kemarin di Pura Kertajaya, Tangerang. Kertajaya Tangerang pas acara Odalan gitu. Kita juga liputan di sana Pak. Benar. Itu kami yang membuat gunungan. Oh, kita syuting juga itu Pak? Iya. Itu anak-anak muda-muda Majapahit? Ya, anak-anak Majapahit. Ada juga Pak Bimas Banten datang. Ya, Pak Narto. Pak Narto. Kita wawancara juga tuh Pak. Itu Majapahit DPD Banten, Mas. Jadi gunungan itu setiap Puja Wali di Tangerang, itu di Pura. Ya, di Pura Tangerang dan di BSD di sini. Oh, di sini juga. Sama. Puja Wali ya kemarin yang bulan April juga ada persembahan gunungan dan malah ada juga persembahan dari umat kita yang Sunda Wiwitan. Jadi kemarin tuh ada 3 versi, Mas, yang sesaji versi Bali, sesaji Jawa, gunungan, dan sesaji Sunda Wiwitan. Lengkap kemarin, Mas. Itu harus gitu ya Pak? Ya mestinya seperti itu karena Hindu itu kan penganutnya orang Bali. Oh, iya. Jadi ada umat dari etnis Jawa dan etnis Sunda. Kita harus akomodasi mereka agar mereka semakin mencintai budayanya dan kita berikan peluang dan waktu. Gitu. Karena beliau-beliau itu begitu kita angkat, kita motivasi, ternyata beliau sangat tergugah. Baru dia menemukan inilah jati diri kami sebagai orang Sunda. Beliau di sini tampil dengan rasa bangga. Oke, walaupun KTP kami bukan Hindu, tapi kami melakukan tradisi kehinduan kami dengan versi Sunda. Itu Mas Miko. Kita bangga dengan itu. Iya Pak, saya bawa catatan Pak. Takut kalau misalnya kita ngundang tokoh terus salah nyebutin nama itu nanti kita nggak enak gitu kan Pak. Ya, monggo. Bapak Ketut Swada. Nah, beliau ini adalah ketua yayasan Nangun Kerti Nusantara. Kenapa kita mau bahas tentang IKN ini? Karena waktu itu kami itu kaget. Tiba-tiba
dalam acara rapat umum pemegang saham di Tangerang Selatan di Pura Parahyangan Jagat Guru. Beliau tampil di depan dan memberikan videonya penayangannya. Bahwa saya juga nggak habis pikir. Intinya saya yang ketemu kemarin di Pura-Pura ini ternyata benar-benar tokoh Hindu nih. Karena apa? Karena mau menempatkan atau menyediakan atau sudah langsung eksekusi ke tempatnya langsung di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur dan langsung datang ke titik nol. Itu benar, Pak? Ya. Ini orang Bali, orang Jawa dulu. Belangkon loh, Pak. Saya malah pakai saya pakai udang nih. Iya, saya memang ya terlahir sebagai orang Bali. Oh, orang Bali. Iya, Karena di Bali. Ya, saya dulu sekolahnya sampai STM, Mas. Di Denpasar. Tamat tahun 1981. Terus langsung kerja di Pontianak selama 3 tahun. Setelah itu bekerja di BPPT, di Puspitex ini, sampai tahun 2012. Saya ngambil pensiun dini. Ngambil pensiun dini setelah usia 50 tahun. Karena saya sedikit ada usaha, bagaimana caranya, kita punya cita-cita tuh Mas, saya akan, kalau bilang tadi termasuk militan memajukan umat Hindu khususnya yang dari Jawa. Karena saya cinta sekali budaya Jawa gitu khususnya, ya. Artinya selain budaya Bali gitu, Mas. Tapi bisa ngomong Jawa, Pak? Bisa, tapi tidak halus. Karena istri kebetulan kan orang Jawa. Istri dari Ambarawa, almarhum. Dan kita sehari-hari di rumah tuh justru bahasa Jawa, bukan bahasa Bali, Mas. Oh, enggak. Iya, bahasa Jawa. Dan sekarang kita punya karyawan ada 22, 15 orang itu Jawa. Saya ingin mengangkat derajat. Kalau saya terus jadi PNS, saya tidak bisa mengangkat derajat mereka sebagai karyawan. Berarti Bapak membantu pemerintah juga dong, Pak? Membuka lapangan kerja? Nah, kalau buka lapangan kerja mungkin ya, Mas. Kalau membantunya belum, Mas. Ya, saya ingin melihat teman-teman kita yang Jawa tuh, Mas, diajak bersama-sama bekerja. Dan rata-rata sekarang karyawan kami itu, Mas, kami pacu untuk kuliah. Rata-rata sudah sebagian S1 teknik. Saya suruh dia sekolahnya bukan hanya sekolah agama, tapi sekolah umum. Agar lapangan pekerjaan itu lebih luas. Kalau sekolah agama kan mungkin terbatas. Iya, itu. Nah, ini Pak, sekolahnya STM, teknik? Iya. S1 saya juga teknik industri. Teknik industri? Ya, S2-nya manajemen. Sekarang kuliah S1, Stah Dharma Nusantara. Oh, ternyata. Baru semester 2. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara. Iya. Salam, Ketua Seta. Izin. Mewawancarai mahasiswanya. Nggih, boleh, silakan. Dan Niko. Boleh, Pak, udah. Nah, benar ini Bapak mengurus atau kegiatan untuk di IKN ini, maksudnya kenapa Bapak sampai berpikir sampai situ gitu loh? Iya. Nah, sedangkan di sana itu kan masih tempat yang Pak Jin Bang Anak. Iya, gini Mas Miko, sejak Bapak Presiden mencanangkan kepindahan ibu kota negara sampai dikeluarkannya Perpres Desember 2021, kita, teman-teman kita di BSD umat Hindu itu berpikiran bagaimana kalau kita bisa ikut mendukung programnya pemerintah dengan salah satu caranya kita mendirikan Kampung Bali, Mas. Di IKN, di Kalimantan Timur. Kalau kita punya niatan untuk membangun sebuah kampung, tentunya kita punya role model, kampung apa yang akan kita tiru. Seperti itu kan, Mas ya. Teman-teman bilang, oke, mari kita siapkan lahan,
Kita survei dulu lahan bagaimana, dapat nanti berapa, baru kita akan niatkan untuk bangun kampung Bali seperti di Panglipuran, Mas. Oh, Panglipuran, Bangli. Bangli. Bali. Itu niatan awalnya. Seiring berjalannya waktu dan tiap minggu kita ketemu, rapat. Akhirnya kita mengirim utusan. Tim pertama ke Kalimantan Timur itu sekitar bulan April, Mas. Untuk survei. Survei lokasi. Survei lokasi. Iya. Survei lokasi bagaimana kondisi umatnya di sana, apakah mudah kita nanti membuat satu kampung yang tentunya kampung bagi kita kan masih minoritas, tapi kita tetap melakukan itu. Di survei pertama kita memang di daerah Sepaku namanya, Mas. Itu tidak mendukung lokasinya. Akhirnya survei kedua di bulan Mei, awal Mei, baru kita menemukan lokasi yang cukup strategis. Nah, kalau lokasinya strategis, emang ada Bapak videonya? Ada. Nanti Coba. kita coba, Mas. Ya, saya sekalian lihat lah, Pak lah. Iya. Ini bagus, Mas, videonya. Itu berapa orang yang ke sana, Pak? Ya, ini lokasi yang sudah kita pagar. Oh, ini yang udah dipagar. Ya. Bahwa sampai saat ini lokasi yang kita pilih itu, Mas, ada namanya di Kecamatan Riko, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nah, itu yang pada saat ditayangkan, ini nanti akan kita tayangkan juga di Hindu Channel. Boleh ya, Pak, yang dari drone itu? Iya, dari drone. Ya, ada. Segitu luasnya itu? Itu luasnya hampir 6 hektar, tepatnya 5,9 sekian hektar. Untuk umat Hindu? Untuk umat Hindu, tahap pertama. Nah, apa yang Bapak bayangkan ketika awal mulanya bisa terketuk, oh ayo kita harus di sana gitu. Walaupun itu memang keputusan Pak Presiden. Iya. Tapi kenapa enggak? Ya wes lo santai wae nang omah jagong-jagong kan. Udah santai aja di rumah duduk-duduk. Ngapain mikirin kesana-sana? Yo, nah? kalau kita bisa jadi inisiator, kenapa tidak, Mas? Jadi prinsip teman-teman kita di sini, kita harus jadi inisiator, pengide pertama, bukan jadi follower, bukan jadi pengikut, Mas. Kita yang membuat ide pertama, kita realisasikan, nanti orang lain yang akan jadi pengikut. Gitu prinsip teman-teman kita, dan kebetulan satu ide kita nih, Mas, sangat mendukung. Ya, begitu kita survei, kita dapat ini tadi lokasi yang sudah kita deal, Astungkara pada tanggal 18 Juli 2022. Baru berapa? 2 minggu ya, Mas? 2 minggu. Baru 2 minggu kami balik dari lokasi. Kami berhasil melakukan transaksi dengan nilai yang cukup ya cukup lah. Cukup Tit gitu ya. Ya, Nah, Pak, ini bener juga sebenarnya emang sudah harus ke sana atau tadinya itu ada ngobrol-ngobrol dengan tokoh pemerintahan atau siapa gitu yang menurut Bapak bisa dipercaya bahwa itu benar IKN itu akan didirikan gitu loh. Akan ada gitu. Benar. Karena kan itu kan masih ambigu waktu itu, Pak. Benar. Artinya gitu kan. masih ada penolakan dari sebagian politisi, benar. Ya, kita memang perlu mendapatkan konfirmasi ya dari pemenang basic design kita yaitu Pak Nyoman Nuarta. Akhirnya tanggal 2 April kita deal di bawah komando Pak Gede Raka. Akhirnya kita berhasil ketemu dengan Pak Nyoman Nuarta di rumah beliau sekaligus sebagai workshop beliau di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Di awal-awal kita diskusi, mulai jam 1, Mas, mulai jam 13 kita diskusi. Beliau tuh juga sangat appreciate. Loh, kok teman BSD sudah sebegitu jauhnya melangkah. Ini padahal baru ide-ide awal dari Pak Presiden gitu. Tapi teman BSD sudah berkeinginan sekali membuat kampung. Beliau sangat appreciate Kampung Bali. Langkah teman-teman kita di BSD sangat dihargai. Akhirnya beliau mengeluarkan semua permasalahan dalam artian bagaimana basic design dibuat, bagaimana tender diajukan, akhirnya ditentukan pemenangnya oleh Pak Presiden. Sampai beliau terus memberikan teknis penyelesaian nanti. Kita sangat bangga ketemu beliau
beliau seorang maestro, tapi beliau juga sangat rendah hati. Ya, kita dibimbing gitu loh Mas. Terakhir kita menanyakan, apakah nanti kita perlu membuat tempat ibadah, pura di lokasi ini? Beliau menyampaikan tidak perlu, karena pemerintah sudah mengalokasikan untuk 6 agama di sana. Itu sampai tapi sampai ke tanah yang memang sudah dibeli ini oleh Bapak ini, oleh tim. Berbeda lokasinya. Berbeda? Iya, beda. Oh. Jadi lokasi IKN, Ibu Kota Negara Nusantara itu, mulai dari titik nol itu kurang lebih diameternya 25 km persegi, itu daerah nanti ring 1, ring 2. Oh. Itu bebas dari transaksi jual beli, nggak boleh Mas, nggak boleh ada transaksi. Kita itu beli lahan yang sekarang ini ada di ring 3 Mas. Oh. Jadi persis di perbatasan Nabis, Ibu Kota, nah itu baru dibolehkan. Ya, di videonya itu ada. Ya, batasnya itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa masjid itu persis ada di samping istana presiden, dan itu nilainya kalau tidak salah beliau tuh nyebut kemarin hampir 5 hektar untuk masjid Lahannya, dan lahannya itu. Dan kita dapat di agak di luar, tapi masih di lingkungan ring 2, itu bersebelahan nanti berjajaran dengan kantor-kantor kementerian. Jadi 5 agama nanti, mulai dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu di masing-masing agama diberikan itu lahan seluas 1,3 hektar. Oh. Dan itu akan dibangun oleh pemerintah juga, Mas. Itu akan dibangun oleh pemerintah. Di samping yang dimana lahan juga Bapak sudah menanyakan Iya. bahwa kita perlu nggak nih bangun karena sendiri. dengan tujuan kita beli ini gitu Iya. kan. Ternyata beliau bilang, oh nggak usah, karena pemerintah sudah akan menyiapkan lahan dan akan membangun. Nah kalau seandainya Bapak nggak nanya ke Pak Nyoman, kalau nggak nanya ke Pak Nyoman, berarti bisa jadi Bapak buat dong? Iya, mungkin kita akan mengalokasikan, kan kalau sebuah sebuah areal pemukiman itu ada namanya pasos-paso Mas. Nah, biasanya 80-20 atau 75-25. Mungkin pasos-pasumnya itu salah satunya akan kita bangun untuk tempat ibadah atau pura. Tapi karena ini sudah confirm dari Pak Nyoman Nuarto selaku pemenang tender, tidak perlu kita menyiapkan itu lagi. Astungkaro Mas. Astungkaro. Kita sangat bangga punya beliau, dan beliau sudah mengatakan, tidak usah membangun itu, kami yang akan bangun. Wow. Pak Jokowi sudah memastikan tempat ibadah disiapkan lahannya, dan tempat ibadah akan dibangunkan oleh pemerintah. Gitu Mas. Jadi kita hanya fokus bagaimana nanti membangun Kampung Bali. Itu sekarang Kampung Bali luas 5,9 hektar itu terbagi dengan 41 kapling. Oh. Ya, masing-masing kapling seluas 1.100 meter persegi. Gitu. Boleh Pak, saya ke sana ya, tinggal di sana ya Pak. Oh, monggo nanti Mas suatu saat. Suatu saat. Iya, iya. Nah, ini kalau kita berbicara IKN itu kan jangkanya sangat panjang sekali Pak. Benar. Kurang puluhan tahun ya, 20 tahun itu kan proses pembangunannya. Iya. Nah, apakah ini juga memang sengaja Bapak dan juga tim yayasan Bapak itu dengan tim BSD juga membeli atau mencari lahan di sana itu agar generasi atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu bangga bahwa kita nggak ada penyesalan di akhir nanti. Kenapa nggak kita beli di sana, gitu? Atau mungkin ada pemikiran lain dari Pak Suwade, atau seperti apa Pak kira-kira? Iya. Dari awal kita ingin sekali bahwa Hindu itu ada di mana-mana Mas. Termasuk salah satunya ada di ibu kota negara. Jadi kalau orang tua semacam kita ini kan sudah pasti tidak akan tinggal di sana ya Mas ya. Tapi yang jelas anak cucu kita yang akan tinggal di sana, yang kita wariskan. Kalau kita orang tuanya sudah menyiapkan lahan, fasilitas dan sebagainya, anak cucu kita hanya tinggal meneruskan saja. Jadi kita bangga sebagai orang tua karena kita bisa merintis satu lahan untuk sebuah kampung Bali. Gitu. Itu kita terus terang saja Mas, tim sama yayasan ini
kita juga merasa apa ya Mas ya? Suatu meninggalkan legasi. Iya. Apa yang kita bisa tinggalkan dalam hidup nih Mas sebagai manusia kan nggak ada. Itu adanya ya legasi. Legasi itu apa? Ya peninggalan bersejarah yang kita bisa banggakan. Apa yang kita bisa banggakan kelak yaitu kampung Bali. Dengan berbagai ornamennya tentunya. Ya ornamennya salah satunya ciri khas Bali, ya ada tempat ibadahnya, ada tradisinya, ada budayanya, dan tentu Mas, quote and quote, ada agama yang kita taruh di ibu kota negara. Itu penting Mas. Kalau kita dari awal sudah membuat satu struggle perlawanan bahwa kita yakinkan Hindu akan ajak di Nusantara, teristimewa di ibu kota negara, Hindu itu akan hadir di sana. Jangan karena populasi kita tidak berani berbuat. Walaupun kita sedikit, kita terus berbuat Mas. Iya. Karena itulah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ini kan sebagai orang tua akan mewariskan kepada anak cucu. Benar. Dan pemirsa Hindu Channel pun belum tahu kondisinya itu berjarak berapa, Iya. jalannya seperti apa saat ini, Iya. dan rencananya mau peninggiannya gimana. Bisa nggak Pak menceritakan lokasi yang akan kita tayangkan ini videonya? Iya. Gitu. Ya, baik Mas Wiko. Itu lokasi kampung Bali yang akan kita bangun itu berjarak sekitar 11 km dari pusat pemerintahan IKN. Tidak jauh kan Mas? 11 km tidak jauh. Ibaratnya itu dari Monas sekarang itu sampai ke Fatmawati mungkin Mas. Ya. Ke Blok M, sekitar itu. Tidak jauh. Dan kita nanti akan bersisian dengan pusat-pusat pemerintahan itu. Nah, jarak yang sedemikian itu kita jadikan sebuah basic bahwa kita akan ada di ibu kota negara, walaupun masih di sekitaran. Dengan begitu kita bisa hadir, ya, hadir di pusat pemerintahan. Ya, karena sebentar lagi tanggal 17 Agustus nanti Bapak Presiden akan groundbreaking di sana. Apa namanya? Peletakan batu pertama, pembangunan IKN. Dan sekarang pun kami terakhir kemarin ke sana sudah banyak alat-alat berat yang dikirim untuk memulai pembangunan. Oh, berarti sudah ada pembatasan untuk masuk ke titik nol itu ya Pak? Ya, titik nol pun sekarang sudah ditutup. Tutup ya? Tidak boleh lagi masuk. Takutnya ada yang mau datang ke titik nol Pak? Ya, tidak diizinkan kalau umum ya. Kecuali ada izin dari yang sekarang jaga itu, kalau kemarin hanya polisi biasa, tentara biasa. Sekarang Kopassus yang jaga. Gitu. Kami beruntung karena belum ditutup, kami dapat mampir foto-foto kita di lihat titik nol. foto-fotonya nanti lah. Ya itu Mas. Jadi sekarang sudah benar-benar dikebut, ditarget agar tanggal 17 nanti peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden, pencanang IKN. Gitu Mas. Jadi itulah kami, tim kami termasuk Yayasan Nangun Kerti Nusantara ini punya satu ide, gagasan untuk mendukung kegiatan itu, dan juga kita memberikan satu Mas ya, kayak trademark bahwa Hindu itu hadir di ibu kota negara melalui Kampung Bali yang itu Mas Miko. Iya. Tolong nanti Hindu Channel bisa diekspos kegiatan kita agar teman-teman di seluruh Indonesia mengetahui bahwa telah hadir ya Yayasan Nangun Kerti Nusantara hadir di ibu kota negara Nusantara di IKN untuk mendirikan sebuah kampung namanya Kampung Bali. Kampung Bali. Ternyata Bapak ini jelas banget nih di Paguyuban Majapahit Nusantara sebagai penasehat dan pembina Paguyuban Majapahit. Nggak salah nih Pak? Iya. Saya sudah lama gitu? berkecimpung di Majapahit dan teman-teman meminta untuk menjadi penasehat sekaligus ya pengarah begitu, memberikan arahan bagaimana organisasi Paguyuban ini dibawa kemana agar teman-teman itu bisa maju.
Kami rutin setiap bulan rapat di Rawamangun untuk yang Nusantara, yang pusat. Oh, yang pusat. Ya, kalau yang untuk DPD Banten rapat di sini. Oh, di sini. Iya, di BSD. Saya diminta untuk memberikan ya guidance, semacam nasihat-nasihat apa agar anak-anak muda Hindu Jawa itu berani tampil. Tidak ingah-ingih lagi, Ingah-ingih. tidak di depan, tidak di belakang, berani di depan. Iya. Dan oleh karena itulah semua anak-anak Majapahit Banten terutama kami himbau untuk sekolah, untuk kuliah. Ya. Bagaimanapun ke depan itu Hindu maju karena pendidikan, Mas. Oke. Kalau pendidikan kita kurang, kita tidak bisa akan diskusi dengan teman lain. Pendidikan itu segalanya. Saya selalu tekankan ke depan tidak ada lagi orang yang hanya tamat SMA. Benar, Mas? Benar, Nggak benar. ada. Tamat SMA itu hanya laku dijual untuk jadi OB. Jadi S1 itu baru laku dijual untuk kita bekerja. Laku dijual untuk kita berkompetisi. Iya. Maka itu saya selalu itu tekankan, Mas, di mana setiap kegiatan kuliah kalian semakin muda. Iya. Gitu. Dengan kuliah itu kita bisa diskusi dengan orang lain. Tanpa punya modal kesarjanaan, modal pendidikan yang bagus, kita pasti akan di belakang diskusinya. Benar. Selalu kalah dan terkalahkan. Iya. Itu aja saya pesan, mudah-mudahan adik-adik kita, teman-teman Majapahit ini bisa mengambil kesempatan ini untuk mengimprove dirinya agar menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Gitu. Gimana, Mas Miko? Lumayan hening sekali nih, Pak. Kita bisa diskusi di Pura Parayangan Jagat Guru. Parayangan Jagat Guru ini BSD ya. dengan kedepannya agar umat Hindu SDM-nya itu lebih baik lagi. Kemudian yang menjadi apresiasi dan kekagetan kita sebagai umat adalah konsep untuk di IKN sudah berjalan Iya. oleh teman-teman Iya. BSD Iya. dan juga Pak Ketut Swade, salah satu tokoh Iya. yang disebutkan oleh Ketua PHDI. Udah kecil tapi gesitnya luar biasa, Nekat. nekatnya itu. Iya. Memang Bapak terima di belakang itu? Saya tidak pernah mempermasalahkan sebuah judul, Mas. Ya, saya mempermasalahkan bagaimana kalau kita bisa mengabdi buat umat, hanya itu aja. Itu paling Iya. paling udah utama itu, Pak. Saya disebut apa saja nggak pernah ini, Mas. Tapi memang Bapak gesit bener loh, Pak. Ya, saya mungkin Apalagi kalau tampil itu bisa bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa. Jadi teman-teman ikut ketawa loh, Pak. iya. Itu biar semangat ya, Mas. Biar ya. semangat. Ya. Di usia saya sekarang yang sudah Coba kepala 6, teman-teman ada percaya saya kepala 6? perkiraan berapa? 50, 60. 50. Itu nebaknya itu loh, Pak. Belum pernah ada saya sampai sayembara, siapa yang bisa saya mau kasih uang. Paling tinggi pernah menyebut saya 55, Mas. 55. Itu pun setelah saya menyebutkan saya pensiun. Kalau saya menyebutkan pensiun kayak Mas itu tadi. Ya, saya senang dengan anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, generasi muda, generasi yang selalu meletup-letup, generasi yang selalu membawa ini ke depan. Iya. Futuring. How to improve yourself and how to get your future. Ambillah masa depan itu. Improve ya apa? Improve apa? Dirimu. Apa namanya? Tambahkan ilmumu dulu. Agar bisa mengambil masa depan. Ya. Update. Ya, update. Ya. Upgrade. Yang pas itu upgrade sebenarnya. Iya. How to improve yourself, how to take your future. Ambil masa depan. Kalau enggak akan diambil orang. Iya. Gitu. Saya ingin tuh anak-anak muda itu anak-anak yang militan, anak-anak yang maju, anak yang terutama orang Jawa ini yang tidak ingah-ingih. Kalau anak-anak Saya jarang loh, Pak, dengar kata inga-ingi, jadi kayak baru ya. kayak baru gitu, inga-ingi. Padahal enggak, kan? Padahal enggak. Ya, iya. Gitu. Anak muda yang berani tampil di depan, Mas. Walaupun kita sedikit, tapi kita punya satu idealisme yang bagus, Mas. Itu tampilkan. Ya, Pak, matur suwun, Pak. Nggih. Terima kasih banyak. Nanti Iya, mungkin sami-sami. ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Hindu Channel.
nanya ke Silakan. Bapak, ya Iya, kan? iya. Nomornya nanti nih. Gitu, Ah, kan. nggih, monggo. Boleh Siap. ya Pak, nanti Nggih, siap. seandainya ada umat yang bertanya Mengenai gitu kan, IKN, monggo. tentang Angkat. IKN, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan untuk tampil lagi ke Hindu Channel. Siap. Nanti main ke studio ya Pak? Ya, nanti Boleh lah. kita ke Rawamangun kan sering, Mas. Rawamangun, Nanti ya. saya mampir ke kantormu. Wes, ya. Nggih Pak, matur suwun, terima Nggih, kasih, sehat nggih. selalu nggih Sehat Pak. selalu, Rajan Rahayu. Nggih, semoga kita semua selalu diberikan kedamaian, santi selalu. Dan akhir kata kami tutup bersama dengan Bapak Ketut Swade sebagai Ketua Yayasan Nangun Kerti Nusantara. Kerti Nusantara. Semoga IKN umat Hindu bisa berada di sana dan umat Hindu semakin SDM yang unggul. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh.